Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Previ Andika Prasetya dengan NIM 2018-11082. Praktikan teknik tegangan tinggi kelompok E8. Di sini saya akan menjelaskan modul tentang teknik tegangan tinggi. Sebelum ke modulnya, kita harus tahu apa itu teknik tegangan tinggi. Tegangan tinggi dalam dunia teknik tenaga listrik adalah semua tegangan yang dianggap cukup tinggi oleh para teknisi listrik, sehingga diperlukan pengujian dan pengukuran dengan tegangan tinggi yang semuanya bersifat khusus dan memerlukan teknik-teknik tertentu, atau di mana gejala-gejala tegangan tinggi mulai terjadi. Dalam tegangan tinggi ini terdapat 3 macam, antara lain yang pertama ada tegangan tinggi bolak-balik atau AC, kemudian yang kedua ada tegangan tinggi searah atau DC, kemudian yang ketiga ada tegangan tinggi impuls. Nah, tegangan yang pertama dulu, tegangan tinggi bolak-balik AC. Itu merupakan tegangan tinggi yang diperoleh dari suatu trafo satu fasa dengan perbandingan belitan yang jauh lebih besar dari trafo daya yang biasa disebut trafo uji. Kemudian yang kedua ada tegangan tinggi searah atau DC. Ini merupakan salah satu sarana yang sangat penting khususnya untuk skala laboratorium, yaitu untuk keperluan berbagai penelitian dan pengujian terhadap fenomena bahan isolasi listrik tegangan tinggi, baik isolasi yang bersifat padat, cair maupun gas. Kemudian yang ketiga ada tegangan tinggi impuls. Tegangan impuls ini merupakan tegangan impuls dengan suatu polaritas tertentu dan bentuk serta lamanya ditentukan oleh cara pembangkitnya. Untuk tegangan impuls yang disebabkan oleh sambaran petir, waktu yang dibutuhkan sekitar 1 mikrosekon. Kemudian kita membahas tentang isolasi. Apa itu isolasi? Isolasi memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem tenaga listrik. Isolasi sangat diperlukan untuk memisahkan dua atau lebih penghantar listrik yang bertegangan, sehingga antara penghantar-penghantar tersebut tidak terjadi lompatan listrik atau percikan. Nah, isolasi ini terdapat 3 jenis dalam tegangan tinggi, yaitu yang pertama ada isolasi udara, kemudian yang kedua ada isolasi cair, dan yang ketiga ada isolasi padat. Nah, isolasi udara ini dalam modulnya itu mencakup 4 modul, yaitu modul 1, modul 2, submodul, modul 3, dan modul 4. Pada umumnya, kegagalan peralatan listrik pada waktu sedang dipakai disebabkan oleh kegagalan isolasi dalam menjalankan fungsinya sebagai isolator tegangan tinggi. Kegagalan isolasi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain isolasi tersebut sudah dipakai untuk waktu yang lama, atau kerusakan mekanis, atau berkurangnya kekuatan dielektrik, dan karena tegangan lebih. Udara merupakan media isolasi yang paling banyak digunakan dalam teknik tegangan tinggi. Beberapa fenomena atau gejala tegangan tinggi yang biasa terjadi antara lain yaitu skin effect, corona, spark over, dan flashover. Fenomena fisik gejala maupun kegagalan tegangan tinggi ini salah satunya dipengaruhi oleh bentuk elektroda yang dipakai. Udara dan gas ini termasuk bahan isolasi yang banyak digunakan untuk mengisolasi peralatan listrik tegangan tinggi, karena biayanya yang lebih murah dibandingkan bahan isolasi yang lainnya. Isolasi yang dimaksudkan untuk memisahkan dua atau lebih penghantar listrik yang bertegangan, sehingga antar penghantar-penghantar yang bertegangan tidak terjadi lompatan listrik atau flashover dan percikan atau
spark over. Bahan isolasi gas, terutama udara, merupakan bahan isolasi yang banyak digunakan pada peralatan tegangan tinggi. Karena udara pada keadaan normal atau udara yang ideal merupakan isolator yang sempurna dan juga paling banyak digunakan karena murah, mudah, dan sederhana. Kemudian lanjut ke isolasi cair, dan dalam isolasi cair ini mencakup dua modul, yaitu modul 5, submodul, dan modul 6. Dalam pembahasan ini menggunakan isolasi cair. Kenapa menggunakan isolasi cair? Karena ada beberapa alasan mengapa isolasi cair ini digunakan, yaitu diantaranya isolasi cair ini memiliki kerapatan 1000 kali atau lebih dibandingkan dengan isolasi gas, sehingga memiliki kekuatan dieelektrik yang lebih tinggi menurut hukum Paschen. Kemudian, isolasi cair ini akan mengisi celah atau ruang yang akan diisolasi dan secara serentak melalui proses konversi energi, yaitu menghilangkan panas yang timbul akibat rugi energi. Di dalam isolasi cair ini, ada beberapa jenis isolasi cair, yaitu yang pertama ada minyak isolasi mineral, kemudian yang kedua ada minyak isolasi menabati, dan kemudian yang ketiga ada minyak isolasi sintetis. Pengertiannya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian yang terakhir yaitu ada isolasi padat, di mana pada isolasi padat ini mencakup satu modul, yaitu modul yang ke-7. Isolator padat ini adalah bahan isolator yang dibentuk dari bahan yang padat, yang dimana bahan tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik. Isolator jaringan tenaga listrik adalah alat tempat menopang kawat penghantar jaringan pada tiang-tiang listrik yang digunakan untuk memisahkan secara elektris dua buah kawat atau lebih agar tidak terjadi kebocoran arus, atau yang biasa disebut leakage current, atau lewat deniard, biasa yang disebut flashover, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan pada sistem jaringan tenaga listrik. Nah, ada beberapa fungsi utama isolator, antara lain yaitu untuk menyekat atau mengisolasi penghantar dengan tanah dan antara penghantar dengan penghantar. Kemudian untuk memikul beban mekanis yang disebabkan oleh berat penghantar dan atau gaya tarik penghantar. Kemudian untuk menjaga agar jarak penghantar tetap atau tidak berubah. Dalam isolasi padat ini ada terdapat beberapa jenis bahan yang digunakan, yaitu antara lain yang pertama ada dari bahan porselen, itu bahan dieelektrik yang paling sering digunakan pada isolator. Nah, kemudian yang kedua ada dari bahan isolator gelas. Nah, isolator gelas ini memiliki kelebihan, yaitu lebih murah daripada bahan dari porselen. Kemudian yang ketiga ada bahan dari isolator polimer. Nah, isolator polimer ini adalah isolator yang terbuat dari susunan beberapa monomer membentuk suatu isolator sesuai dengan peruntukannya. Dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.